Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, seluruh panitia peringatan Muharram tahun baru Hijriah yang diketuai oleh Habib Taufik Asykaf beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa lama. Saya ada acara lagi di Sigaranten, di Surade, Jampang Surade. Berapa jam dari sini? 2 jam. 2 jam. Dan saya juga ada langkah lagi, lagi sakit. Jadi tolong jangan ribut, ya. Saya nggak ceramah, kita ngaji. Jadi biar kalian tahu apa itu Hijriah, apa itu Muharram. Ya. Kalau ceramah kan beda lagi. Kalau saya ceramah, wahai polisi, wahai tentara, wahai aparat, siapkan weapon kalian, siapkan senjata kalian, kami siap maju ke depan bertempur dengan siapapun yang menghalangi kami untuk memberantas kemaksiatan. Itu kalau ceramah. Ini kan saya nggak mau ceramah, ini saya mau ngaji, ngajar. Jadi nggak teriak-teriak dulu ya, sakit tenggorokan, radang tenggorokan. Paham? Siap ngaji? Siap. Siap ngaji? Siap. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini untuk mengenal tahun baru Hijriah, yakni Muharram. Karena tahun baru kita itu adalah Hijriah, bukan Masehi. Jadi tahun baru kita itu bukan 1 Januari, bukan. Malam tahun baru kita itu bukan 30 Desember atau 31 Desember, bukan. Tapi tahun baru kita adalah 1 Muharram. Tahun baru kita adalah tahun baru Hijri. Karena Hijriah adalah tahun baru bagi umat Islam. Nah, pertama ingin saya jelaskan asal mula penetapan tahun Hijriah. Ini satu pertama. Harus kalian ingat ini biar pulang bawa ilmu.
Sebelum zaman Rasulullah, sesudah zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah, sesudah beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah Amirul Mukminin 1 tahun pertama. Nah, dari zaman ini, kurun waktu ini, umat Islam tidak punya tahun. Jadi pakainya kalender Komariah menurut hitungan bulan. Mereka tahu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Safar awal, ada Safar akhir. Jadi dulu Muharram itu disebutnya Safar akhir sama orang-orang jahiliyah. Muharram itu disebutnya Safar awal. Safar baru disebut Safar akhir. Ya. Nah, terus bagaimana mereka menamakan tahun zaman dulu? Bahkan bukan zaman dulu, di zaman Rasul juga, di zaman Sayyidina Abu Bakar juga, di zaman Sayyidina Umar juga, para tahun pertama. Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, sebelum Rasulullah lahir, pada saat Rasulullah lahir, Rasul lahir pada tahun apa? Jawab yang keras, ini lagi ngaji kita. Tahun apa? Kurang keras, tahun apa? Tahun apa? Bahasa Arabnya apa? Amul bareng-bareng, amul fil. Yang keras, 1, 2, 3, amul fil. Tahun enggak? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena kejadian terbesar, peristiwa terbesar dalam satu dalam 1 tahun tersebut adalah Raja Habasyah datang, yakni Malikul Habasyah jaa ilal Makkah li hadmil Ka'bah wa kana fihi filun 'adzim summiya 'am wiladati 'amal fil amul fil li'anna Malikul Habasyah jaa ilal Makkah li hadmil Ka'bah wa kana fihi filun 'adzim. Dinamakan tahun kelahiran Nabi tahun gajah karena Raja Habasyah datang bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu peristiwa terbesar pada saat itu. Makanya dinamakan tahun gajah. Di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Amr, yang dimana Rasulullah pada tahun tersebut kejadian terbesar, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Idzni, tahun diizinkan. Kenapa? Karena peristiwa terbesar di tahun tersebut, Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Ada Sanatul Tamhis. Kenapa dinamakan Sanatul Tamhis? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut, yaitu umat Rasulullah SAW Allah berikan pengampunan yang sangat banyak di tahun tersebut. Ada namanya Sanatul Zilzal. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut dilanda gempa bumi. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena peristiwa terbesar pada tahun itu Mekah banjir, kemudian Ka'bah ada beberapa bagian yang bagian yang rusak, kemudian dibenerin. Jadi penamaan tahun menurut kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Paham ya? Paham nggak? Contoh kemarin 2020 berapa? 2022. Kejadian paling besar apa? Sambo. Berarti tahun kemarin tahun Sambo. Ibaratnya begitu kalau mau ngikutin. Paham nggak? Itu paham nggak? Jadi karena umat Islam waktu itu belum punya tahun, sehingga menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar. Kalau mau dicontohin di zaman sekarang, contoh kemarin 2022, kejadian terbesarnya apa? Sambo. Berarti tahun Sambo. Sekarang 2023, kejadian terbesarnya apa? Berarti tahun tahunnya Panji Gumilang si goblok itu. Paham? Itu dulu penamaan tahun. Nah terus Beb, penamaan tahun, adanya tahun bagi umat Islam itu kapan?
ketika Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua. Pada tahun kedua beliau menulis surat kepada Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari yang menjabat gubernur di Basrah. Beliau tulis surat yang dimana kalau di kitab tulisnya begini, tulisan kitabnya begini, tulisannya begini, Ja'a ilaina kitaban wa maktubun fi Sya'ban walam na'rif walam nadri ay syai'in amal Asy'aban al-madi, Sya'ban al-an, atau Sya'ban al-mustaqbal. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab nulis surat kepada gubernur Basrah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Di situ ditulis bulan Sya'ban, tapi nggak ada tahunnya. Nah ini bingung Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau kirim surat balik. Isi suratnya apa? Wahai Khalifah, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan? Bingung karena nggak ada tak. Itu awal mulanya. Paham? Akhirnya apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ba'u linnas syai'al ladzina ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu, maksudnya kalender, biar mereka bisa tahu. Bagaimana kalau tahun umat Islam kita ambil dari bulan, dari mulai Nabi Muhammad lahir, berarti bulan Rabiul Awal. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil mulai dari Nabi Muhammad wafat? Yang pertama nggak disetujui. Kenapa? Karena takutnya mengkultuskan Nabi Muhammad seperti orang-orang Nasrani, ya, bisa menuhankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'at nasarul nabiyihim, tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada nabi-nabi mereka, itu menganggap nabi-nabi mereka sebagai itu Tuhan. Nah yang kedua, hari kematian Nabi. Kenapa nggak diambil juga? Karena takutnya itu menjadi yaumut tahzin, hari kesedihan bagi umat Islam. Ada yang bilang lagi, bagaimana kalau diambil mulai dari Nabi Muhammad bu'izar Rasul, beliau diutus, diangkat sebagai Rasul. Dari semua pendapat yang diambil pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Kalau menurut pandanganku, letakkan ba'ulin nas, letakkan bagi manusia tahun, ambil awalnya min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Ambil mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya mulai kita hijrah dari Mekah menuju Yasrib. Berarti apa itu? Hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijriyah. Diambil dari kata hijrah. Karena diambil dari awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang tahun baru Islam, berbicara tentang Muharram, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada perjuangan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hijrah? Paham nggak hijrah itu apa? Ayo ngaji sama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini santri bukan? Kalian santri bukan? Enggak, ada yang santri yang bukan? Coba yang santri yang keras suaranya. Di Sukabumi terkenal santri-santri salafnya. Anak diam aja. Ayo, anggap aja ini kitabnya saya buka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam. Berkata seorang imam Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana, dan Allah memberikan manfaat kepada kami.
bi ulumihi, atas ilmu-ilmu beliau. Qala, beliau Imam Qurtubi berkata, al-hijrah, hijrah itu intiqal, pindahnya, al-intiqal syai'an ila syai'in, pindahnya sesuatu kepada sesuatu. Berarti hijrah menurut Imam Qurtubi pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ini aqua di sini. Saya pindahin di sini. Pindah nggak? Dari sini ke, berarti apa itu? Itu menurut Imam Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Hafiz, berkata Al-Hafiz, penghafal hadis, Al-Imamul Akbar, Imam besar, As-Suyuti, Imam Suyuti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumihi, dengan ilmu-ilmunya. Al-hijrah, hijrah itu intiqal, adalah pindah min maudhi, dari satu tempat, min maudhi, ke tempat yang lainnya, wa qasdu, dan menyengajai, dan punya tujuan. Tarkul awal, meninggalkan tempat yang pertama. Isharon lisani, menuju tempat yang kedua. Jadi menurut Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan punya tujuan, punya kesengajaan untuk meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Berarti kalau nggak sengaja atau alias nyasar, berarti itu bukan hijrah menurut Imam. Qala, berkata Al-Imam Al-Mujahid, telah berkata Imam Mujahid rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana Allah bi ulumihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Al-hijrah tarku diyarahum, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, idkhafal fitnah wal ittidari fi dzatillah, karena takut untuk menghindari kerusakan dan penindasan di tempat tersebut. Jadi menurut Imam Mujahid, hijrah itu adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya, pindah ke tempat lain karena untuk menjaga dirinya dari segala kerusakan, dari segala dari penindasan. Itu namanya muhajir, orang-orang yang berhijrah. Paham ya? Hingga tadi. Kalau saya mau jelasin, wah panjang lebar. Tapi inti dari hijrah, sebenar-benarnya makna hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu orang-orang yang berhijrah. Jadi sebenarnya makna hijrah, sebetul-betulnya makna hijrah adalah siapa? Adalah mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat. Mereka orang-orang yang kedua matanya tidak pernah berbuat dosa, tidak bermaksiat, menjaga kedua matanya memandang daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinganya daripada mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahnya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga tangannya, menjaga kemaluannya, menjaga kakinya, menjaga batinnya, menjaga menjaga sodernya, menjaga sodernya, menjaga galapnya hatinya, menjaga fuadnya, menjaga lubnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga hatinya dari hasud, dari iri, dari riya, dari dengki, dari sombong, dari ujub, dari kibir. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya makna hijrah apa? Ayo, coba. Apa kata Rasulullah tadi? Orang yang berhijrah, ayo ikuti. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itulah sebenar-benarnya makna hijrah. Paham? Ibu-ibu paham? Paham adik? Ya, saya nggak ceramah, ini ngajar. Kalau gitu lebih enak kan? Enak nggak? Enak nggak taklim ini? Ngaji ini enak nggak? Enak kan? Jadi lebih banyak ilmunya kan? Makanya ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kebintaran. Ayo kita yang bodoh hijrah, belajar. Kalau mau pintar berarti harus belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim, itu nggak ada. Orang lahir tahu-tahu alim itu nggak ada. Makanya kita harus belajar, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita pintar gak gampang dibodoh-bodohin. Karena banyak sekarang jangan orang bodoh, orang pintar aja gampang dibodoh-bodohin. Habib itu nggak ada, dibodoh-bodohin begitu aja, kemakan. Orang pintar kemakan. Ustadz, kiai, ngerti agama, pendahulu-pendahulunya cinta sama habaib, pendahulu-pendahulunya cintanya luar biasa, hormatnya, taklimnya luar biasa kepada anak cucu Rasulullah. Ini yang kepet-kepet sekarang malah menafikan, meniadakan anak cucu Rasulullah. Saya tanya orang sekarang tadi, percaya sama mereka itu? Percaya nggak? Percaya nggak? Pendiri NU siapa? Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh. Bagaimana kecintaan beliau kepada para habaib? Beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Adil Haddad Bangil Sanai. Sampai-sampai beliau pernah menuliskan ijazah Rotibul Haddad. Beliau tulis ijazah untuk Mbah Abdul Karim Lirboyo. Itu terkenal masyhur di mana-mana. Terus ini sekarang ada oknum-oknum orang-orang NU, ustaz, ngaku kiai, goblok, bodoh, tolol. Terus menafikan para habaib. Ingin dihilangkan, ingin dicabut. Kita tahu, makanya harus dibilang iblis bersorban. Iblis itu, tugasnya iblis mencabut iman dari hati orang beriman. Nah, kalau tugasnya iblis bersorban, mencabut, mending kalau dia
cuma cabut kecintaan aja biar orang nggak cinta sama habaib. Tapi itu bukan kecintaan, keyakinan. Dia cabut keyakinan. Bayangkan, dia cabut keyakinan. Di sini kayak mana kayak? Ada kayak? Ya ini, Anda mau tanya? Satu hadis, ya, satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat ulama nggak? Ya, bisa nggak? Hah? Bisa. Satu hadis sahih bisa mematahkan semua pendapat para ulama, bahkan pendapat para imam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadisun dhaifun ahabbu ilayya min qaulir rijal. Hadis dhaif lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada perkataan rijal. Rijal itu ulama yang kalau berkata pendapatnya kuat. Apalagi hadis sahih. Udah sahih, mutawatir lagi, banyak perawinya. Ada satu hadis. Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabirnya, jalur hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kemudian Al-Imam Baihaqi melalui jalur hadis Umar bin Khattab. Kemudian Imam Ahmad dalam Musnadnya dari dua jalur, Musawwir bin Makhramah sama Abu Sa'id Al-Khudri, yang bunyi hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Wa fi riwayah kullu sababin wa nasabin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Satu hadis ini saja sebenarnya cukup buat ngebantah pendapat ulama siapapun. Jangankan sekelas Fakhruddin Ar-Razi, bahkan sekelas Imam Malik, Imam Syafi'i, kalau ada pendapatnya yang bertentangan dengan hadis tadi bisa terbantahkan. Saya baca kitab Fakhruddin Ar-Razi, bukan enggak. Apa bunyi hadis tadi? Bunyi hadis tadi, kullu sababin wa nasabin, semua sebab, semua nasab, semua garis keturunan, semua hubungan, semua kekerabatan terputus pada hari kiamat kecuali sebabku, kekerabatanku, garis keturunanku yang tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat. Berarti dalam syarahnya hadis ini dikatakan nasab, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait, kalau andaikan Nabi bilang kullu sababin wa ahla baitin, kalau ahla bait, Nabi Muhammad sebut ahlul bait, di situ bisa saja mereka pelintir. Oh, ahlul bait itu ahlul Isa. Emang iya, ahlul bait ahlul Isa. Siapa ahlul Isa? Imam Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain serta Rasulullah yang diselimuti oleh Jibril. Itu namanya ahlul Isa. Tapi di situ disebutnya ahlul bait apa nasab? Ahlul bait apa nasab? Pertanyaannya, apa itu nasab? Buka kitab Lisanul Arab karangan Imam Ibn Mandur, para ahli bahasa, Al-Imam Ar-Rafi, Al-Imam Ibn Qadi. Buka kitab Mu'jamul Ma'ani, Ma'ani Arabi, dijelaskan nasab ay al-ansal, nasab ay al-irik. Nasab itu garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi namanya nasab itu garis keturunan terus sampai ke bawah. Nah, di seluruh dunia yang paling ketat menjaga garis keturunannya, itu yang sudah masyhur, yang sudah dikenal, itu adalah para habaib. Paham? Obib yang dipermasalahkan kurun waktu.
Yang dipermasalahin kurun waktu. Masalahnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu nggak punya anak yang bernama Imam Ubaidillah. Itu tercatat di kitab abad ke-3, ke-4, adanya nanti di abad ke-8. Berarti di selama 500 tahun tidak tercatat. Oh, berarti masalahnya kurun waktu. Masalahnya masalah kurun waktu. Karena tidak tercatat. Masalah kurun waktu. Saya tanya, Imam Maliki sama Imam Syafi'i, kurun waktunya lebih tua siapa? Lebih lama siapa? Lebih lama siapa? Jangan, Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, lebih lama siapa? Kurunnya lebih tua mana? Jawab yang keras. Itu orang mau ngaji apa enggak? Jangan cuma Allah Akbar terus nggak tahu ilmu, bodoh. Allah Akbar, tapi bodoh ilmu. Bila dikasih ilmu nggak mau kalian. Imam Hanafi sama Imam Syafi'i, kurun waktu itu lebih tua mana, lebih lama mana? Imam Hanafi. Apakah berani kalian mengatakan Imam Syafi'i yang lebih muda, yang waktunya lebih kesini, lebih dekat dengan kita daripada Imam Hanafi? Apakah berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi lebih pintar, lebih alim, lebih absah, lebih kuat pendapatnya daripada Imam Syafi'i? Berani ngomong ini? Hanya gara-gara kurun waktu? Berani? Berani? Ente orang tahu Al-Quran dari mana? Ente orang tahu Zabur, Taurat, Injil dari mana? Dari Al-Quran. Mana yang lebih dulu diturunkan? Kurunnya lebih lama mana? Yang paling lama kurunnya apa? Yang paling lama kurunnya apa? Apakah berani ente mengatakan Zabur lebih utama, lebih mulia, lebih agung daripada Al-Quran? Berani dia ngomong? Berani? Kalau hanya masalah kurun waktu tidak bisa dijadikan pendapat. Apalagi pakai ngomong tes DNA, goblok. Makanya ngaji ya. Jangan hasud. Hasud sih. Kenapa hasud? Ya, Habib Bahar kalau ceramah di Tangerang, di tempat saya itu yang hadir puluhan ribu. Kalau saya ceramah cuma ratusan. Gak usah hasud. Apa yang mau dicari? Masyhur, ketenaran. Mau cari tenar, mau cari populer. Orang sekarang kalau mau cari tenar itu gampang. Bikin hal-hal aneh aja, udah tenar. Bikin hal-hal nyeleneh, udah caci maki aja. Satu orang Habib, udah tenar. Ya, itu zaman sekarang seperti itu. Makanya hijrah dari bodoh menuju biar nggak bisa dibodoh-bodoh. Hijrah dari kemiskinan menuju ke kaya. Habib terus harus kaya, iya harus kaya. Harus kaya. Kata satu, Allah lebih suka mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Kenapa? Karena kadal fakru an yakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran itu bisa mendekati atau menjerumuskan kepada kekafiran. Lihat berapa banyak iman-iman orang Islam yang bisa dibeli dengan amplop isi uang 200 ribu. Imannya bisa dibeli dengan Indomie 1 kardus. Imannya bisa dibeli dengan sembako. Imannya bisa dibeli dengan pernikahan. Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Pergi ke Bekasi sana. Di Bekasi itu ada namanya Kampung Sawah. Itu semuanya dulu muslim.
sekarang semuanya Kristen semua. Tapi adatnya masih mereka pakai. Assalamualaikum. Selama ibu-ibunya nih, ibu-ibunya nyuci gelas gitu, terus jatuh. Astagfirullah. Tapi tetap dipakai sama mereka. Tapi Kristen. Makanya harus kaya. Paham? Pakai baju yang bagus. Pakai baju compang camping. Allah jamil yuhibbul. Allah jamil yuhibbul. Oh, ini nggak ada santri di sini. Allah jamil yuhibbul. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai hal-hal yang indah. Ini saya salah dari awal, harusnya saya ceramah aja dulu, nggak ngajar dulu. Kalau saya tahu bukan santri, harusnya saya ceramah aja. Jadi biar semangat sekali kan. Paham? Terus hijrah dari apa lagi? Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari maksiat menuju taat. Tapi dosa saya banyak. Sebanyak apapun dosa yang pernah kau lakukan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau lakukan, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar untuk umat Nabi Muhammad daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya acara seperti ini, acara ini, apa yang saya sampaikan harus mendorong hati-hati kalian untuk hijrah. Tidak bisa saya memaksa kalian untuk hijrah. Semua harus dari niat dan kemauan diri kalian masing-masing. Hijrah dari kekerasan hati menuju kelembutan hati. Orang-orang cuma lihat selama ini mulut saya kasar, watak saya keras, tapi mereka nggak tahu hati saya. Kalian kalau belah hati saya, kalian nggak bakal dapatkan kelembutan seperti lembutnya hati saya. Ada orang yang ceramahnya lembut. Islam itu kasih sayang, Islam itu damai, rahmatan lil alamin. Lembut, tapi hatinya menyimpan kekerasan. Itu namanya orang munafik. Orang munafik. Ayo, hukum Allah kasih waktu. Ente orang nih bisa masuk tahun baru nih. Berarti kan Allah masih sayang, karena Allah masih memberikan kesempatan. Waktu ini sangat mahal, umur sangat mahal, jangan kalian sia-siakan. Apapun di dunia ini bisa kalian beli. Apa? Kau mau jadi apa? Mau jadi presiden di dunia ini? Bisa jadi presiden. Apa yang nggak bisa? Mau jadi Kapolri? Bisa. Mau jadi menteri? Bisa. Mau jadi panglima TNI? Bisa. Mau jadi ulama? Bisa. Mau jadi kiai besar? Bisa. Apa yang nggak bisa kalian beli di Indonesia? Hah? Saya tanya, apa yang nggak bisa dibeli di Indonesia? Pejabat ada yang bisa dibeli, betul? Betul? Ulama bisa dibeli di Indonesia, betul? Ulama bisa dibeli, pejabat bisa dibeli. Mau cari apa? Mobil, rumah mewah, hah? Semua emas gunung bisa kalian beli. Tapi umur bisa kalian beli. Ada nggak di pinggir jalan yang ada tulisan di sini jual umur 1 jam harga 1 juta? Ada? Ada. Berarti yang lain bisa kalian cari. Yang lain bisa dicari nggak? Bisa nggak? Umur bisa dicari, bisa diminta, bisa diperjualbelikan. Apakah bapak ibumu bisa memberikan umurnya 1 jam saja umurnya kepada kalian? Bisa diberikan? Anak istrimu bisa memberikan? Jadi yang paling mahal itu adalah waktu. Al-Imam Ghazali mengatakan kullu nafasin min anfasikal jauhar la tugawwam bil ghimar. Setiap nafas yang keluar dari hembusan nafasmu itu adalah permata yang tidak ada nilainya.
permata yang sangat-sangat berharga. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sesaat. Maka manfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan engkau sia-siakan. Lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu. Bagaimana beliau-beliau memanfaatkan waktu. Ada seorang guru, seorang syekh. Beliau kalau lagi ngajar gitu, itu kan makan roti kering. Itu roti keringnya dicelup. Dicelup dulu. Udah dicelup, biar apa? Dicelup biar apa? Hah? Biar lembut. Nah, langsung ditelan. Nggak ditelan berarti, kalau langsung ditelan berarti nggak ada apa ya? Nggak digub. Muridnya nanya, ya Imam, kenapa tidak engkau punya roti kering tersebut? Apa jawab dia? Untuk aku mengunyah roti itu butuh waktu 5 menit. Jadi lebih baik aku lembutkan roti itu langsung aku telan agar waktu mengunyah 5 menit itu aku pakai untuk mengajar kalian. Sampai begitu. Saya punya guru Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Haddad Malang. Beliau mengajar dulu mustalah hadis. Ilmu tarjih tadi sama mengajar. Ini kelasnya. Ya, ini kelas. Intinya di situ. Baru masuk pintu, beliau udah ngomong, ayo anak-anak, ikra'u doa. Nawaitu ta'alum wa ta'lim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa dzakara wa tadhkira wa nafa'u bi ma'rifati ibadah wa azara tamassul bi kitabillah bi sunnati rasulillah ijra wa jira bi wa Pertanyaannya, kenapa beliau nyuruh murid-murid baca doa waktu beliau mulai dari masuk pintu? Bisa aja duduk dulu baru suruh baca doa. Beliau nggak mau menghabiskan waktu jalan dari pintu ke tempat duduk dengan sia-sia, sehingga waktu dari pintu menuju tempat duduk beliau mengajar, beliau pakai untuk membaca doa agar waktunya lebih banyak untuk mengajar. Ada seorang ulama, dia pengen makan ikan, pergi ke pasar beli ikan, mau digoreng itu ikan. Datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya belajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat malam. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya baca hizib. Mau digoreng, datang waktunya sholat subuh. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya duha. Mau digoreng, terus sampai ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa kata beliau? Aku makan ikan itu mentah-mentah selama 3 hari yang terdiam. Aku makan mentah-mentah dalam keadaan busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Coba bayangkan, goreng ikan berapa menit? Ibu, ini ibu-ibunya lepas betul ini. Ibu, goreng ikan berapa menit? 10 menit. Beliau tidak mau membuang waktu 10 menit untuk menggoreng ikan. Makanya beliau makan ikan itu mentah-mentah. Saking menghargai waktu, saking mahalnya waktu. Nah, pertanyaannya saya, kalian, kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Makanya mulai dari sekarang gitu. Siap hijrah, siap hijrah, siap hijrah, hijrah. Lebih baik lagi, lebih taat lagi. Yang dulu suka berbuat dosa, ayo kembali kepada Allah. Pintu pengampunan Allah selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intisari daripada
acara Muharram ataupun Hijriah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, 10 Muharram kan besok. Ya. Besok itu hari Asyura. Yakni tidak ada puasa yang lebih utama, yang lebih mulia setelah bulan Ramadan selain daripada hari Asyura. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa. Mau puasa apapun, nggak ada yang bisa ngelain Asyura. Jadi tingkatannya setelah Ramadan langsung Asyura. Tadi kan Tasu'ah. Kenapa pakai Tasu'ah? Agar tidak bertasabuh, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan 10 Muharram. Kalau Rasulullah pakai Tasu'ah, pakai 9 dan 10, menyelisih agar tidak sama. Nah, bukan hanya puasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Besok ingat yang disunahkan. Puasa itu udah pasti itu ya. Disunahkan, bahkan sunnah banget itu. Puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan. Sampai-sampai dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah begitu bersikeras dalam berpuasa seperti 10 Muharram. 1 yang sunnah besok puasa. 2 memakai celak. Apa celak bahasa sini? Sifat. Mau laki mau perempuan. Yang laki sunnah juga. Besok pakai sifat. Ya, pakai si. 3 mandi sun. 4 nyambung tali silaturahim. 5 mendatangi ulama, ustadz, guru, kiai, habaib, para wali, orang soleh setempat datangi, bawa mereka makanan kayak apa kayak itu hukumnya sun. Terus sunnah lagi kalian nih. Nah ini dulu ya, ini dengar. Sunnah 10 Muharram bagi suami untuk melebihkan nafkah untuk istrinya. Jadi kalau ibu-ibu biasa dikasih 1 juta, besok sunnah suami ngasih 2 juta. Ya ibu, paham ya? Jadi bilangin, ayah mau sunnah enggak? Kalau sunnah sini lebihin uang belanjanya, karena hukumnya itu besok udah amalin enggak? Amalin enggak? Insya Allah ya, apa insya Allah enggak? Amalin, lebihin, kasih buat Kemudian sunnah juga besok mengusap kepala anak ya. Mengusap kepala anak yatim bukan maksudnya ngusap-ngusap ini doang. Itu ibaroh. Ngusap anak yatim maksudnya memperhatikan dia, memberi makan, ngasih jajan, bukan yang ngusap-ngusap gini doang. Ibaroh itu ngusap itu cuma perumpamaan aja, paham ya? Saya tanya, saya lagi jawab yang keras. Siap hijrah? Siap hijrah? Siap hijrah? Terakhir, sebelum saya tutup, perhatikan ya, saudara-saudara. Sudah berapa minggu kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang bergulir. Saya Bahar bin Smith, murid-murid saya se-Indonesia, ormas-ormas Islam, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, kita masih menunggu keputusan dari kepolisian. Betul? Betul? Karena kita masih taat sama hukum. Karena hukum kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka kita wajib taat. Kita serahkan kepada kepolisian. Kita percayakan kepada kepolisian. Tapi saya ingatkan, ya, saya ingatkan. Dulu kalian nangkap saya, baru dipanggil pertama kali, nggak pakai klarifikasi. Panji Gumilang masih pakai klarifikasi.
belum nanti diperiksa saksi. Kalau diperiksa saksi, belum tentu nanti naik jadi tersangka. Naik jadi tersangka pun belum tentu bisa ditahan, bisa enggak. Awas, kepolisian, penegak hukum, jangan main-main sama umat Islam, betul? Betul. Kami sekarang percayakan sepenuhnya kepada kepolisian. Saya dulu dipanggil jadi saksi di Polda Metro, di Polda Jabar, dipanggil jadi saksi, langsung jadi tersangka, langsung ditahan hari itu juga. Karena saya udah tahu saya bakal ditahan, makanya saya datang bawa koper. Kenapa? Karena kamar saya udah dicek 1 minggu sebelumnya. Kamar saya di Tahti itu udah dicek seminggu sebelumnya, sudah tahu. Makanya saya datang bawa koper santai aja, selalu aja. Berkali-kali masuk penjara gitu. Betul? Betul? Saya tanya, saya masuk penjara, saya koruptor? Saya koruptor? Saya penjahat? Saya biadab? Saya pembunuh? Saya paling uang rakyat? Saya jual aset negara? Saya masuk penjara karena saya membela rakyat miskin, rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat yang menderita. Makanya saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk bangsa rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ingat, kepolisian, kami masih percaya. Ayo orang Cikarang, kita percaya nggak pada kepolisian? Kita masih percaya. Tapi jangan salah gunakan kepercayaan kita, betul? Betul. Awas penegak hukum, jangan main-main. Jangan ada main-main politik. Jangan ada main mafia hukum. Pokoknya satu. Saya sudah bilang dan saya sudah bersumpah di TV One waktu orasi kan saya sudah bilang, Panji Gumilang tidak ditangkap, Bahar bin Smith bakal datang ke Zaitun. Saya ratakan, saya bakal serahkan Panji Gumilang. Nggak butuh banyak orang, tapi saya masih percayakan kepada kepolisian. Tapi kalau polisi mau main-main, ya, ada lobby hukum lah. Saya udah paham masalah begitu. Udah, kalau mau main-main jangan sama saya. Kalau mau main-main sama saya ajari cara mainnya bagaimana. Betul? Jadi jangan ada lobby hukum, jangan lobby politik, jangan. Tangkap Panji Gumilang, udah jelas kesesatannya, betul? 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 Coba saya tanya orang Cikarang, andaikan Panji Gumilang nggak ditahan, siap nggak datang ke Indramayu? Siap nggak datang ke Indramayu? Tapi nanti banyak polisi bawa weather cannon, maju atau mundur, oh senjata, nanti di penjara, nanti mati, siap mati, siap hancur, siap binasa demi menyeret sang penista agama, siap mati, siap hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, kami masih percaya kepada kalian. Tapi kalau kalian kerja lambat, kalau kalian mau main-main hukum, kalau kalian ada praktek belok sana, belok kanan, belok kiri, mau main-main sehingga Panji Gumilang tidak ditahan, maka demi Allah, saya Bahar bin Smith akan ajak seluruh umat Islam Jawa Barat, DKI, Banten datang ke Indramayu. Kami ratakan Al-Zaitun dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tolong Pak Kapolri, ya Pak Sigit, ini Pak Kapolri ini yang Pak Sigit itu Masya Allah, orang baik. Walaupun beliau beda agama, walaupun beliau Kristen, tapi saya tahu beliau orang baik. Kalian nggak perlu tahu lah apa kebaikannya, cukup saya aja yang tahu.
Makanya sekali lagi, jangan ada lobby-lobby politik untuk membebaskan Panji atau bagaimana caranya Panji nggak dipenjara. Jangan itu. Kita udah paham masalah itu. Betul? Penjarakan dia. Siapapun backingnya, nggak ada urusan. Saya makan. Mau backingnya menteri kek, mau backingnya jenderal kek, mau backingnya presiden kek, mau backingnya ketua partai kek, mau backingnya negara luar, siapa? Israel, Amerika, Cina, Rusia, siapapun backingnya, jangankan mereka, backingnya iblis, saya makan. Tak ada urusan, ini masalah, udah sesat, menyesat, udah goblok, nggak tahu dirinya, Bo. Bang, itu yang adil loh, yang adil. Kalau saya aja bisa, kalian tangkap langsung masuk, bukan tangkap sih. Orang saya datang kok mana nih tangkap saya? Orang saya datang bawa diri sana bawa koper. Kalau saya aja bisa, kenapa sih perista agama Panji Gumilang anjing sesat bangsat binatang itu kok nggak bisa? Betul? 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 Nah, sekali lagi, kami masih percayakan kepada kepolisi, yaitu di sini yang bertindak baris krim Polri. Makanya tolong secepatnya, nggak usah pakai alasan itulah. Saya ini bisa cepet banget kok. Saya bisa cepet banget, Habib Rizik bisa cepet banget. Masa si Panji anjing itu nggak bisa? Alasan kalian. Cukup, ini udah berapa minggu ini, jangan bikin kami muak, betul? Betul? Saya udah berkali-kali ngasih apresiasi. Saya apresiasi pada Baris Polri. Tapi jangan mentang-mentang kita kasih apresiasi, jangan mentang-mentang kita diemin, terus nantinya mau main lobby-lobby hukum, lobby-lobby politik, nanti kalian lihat kalian. Saya kalau udah, jangankan sumpah, saya nggak sumpah aja saya lakuin. Saya mau tanya sama kalian, ada nggak orang di Indonesia yang berani ancam presiden? Ada nggak? Hah? Nggak ada? Ada. Di depan kalian. Di depan kalian. Pejabat aparat itu harus memihak kepada rakyat, memihak kepada masyarakat, memihak kepada bukan memihak kepada yang beruang, bukan memihak kepada asing, bukan memihak kepada yang kaya, bukan memihak kepada yang punya jabatan tinggi, bukan. Tapi kalian sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, mau RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, tentara, satpol PP, dewan, anggota dewan, siapapun, saya tanya, gaji mereka dari siapa? Yang keras dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari kami rakyat, keringat rakyat, darah rakyat, air mata rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat, karena kami rakyat adalah ibu kandung kalian. Kami rakyat ada di atas presiden, ada di atas para pejabat, di atas para pejabat, di atas para aparat, di atas para presiden. Ada kami. Siapa? Bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan jadi aparat terus sok-sokan. Saya jenderal. Kenapa kalau kau jenderal? Hah? Ini jenderal langit ini. Kau jenderal dunia. Paham? Paham? Jadi udah tidak ada tawar menawar kalau masalah itu. Masalah Panji Gumilang tidak ada tawar menawar. Kalau nggak mau rusuh, gampang kok. Nggak mau rusuh, nggak mau rusuh. Coba andaikan kalian jadi petugas kepolisian atau tentara atau keamanan,
Coba Pak Polisi itu saya tanya, Pak Polisi pengen rusuh nggak? Jangan kalian yang jawab, biar Pak Polisi jawab. Pak Polisi pengen ada kerusuhan nggak? Ya jelas nggak mau lah. Jelas nggak mau. Kalau nggak mau, satu, tangkap Panji Gumilang. Udah aman. Betul. Kalau nggak tangkap Panji Gumilang, tunggu tanggal mainnya. Pak, saya, murid-murid saya bukan berani mati, bukan cari mati, tapi jatuh cinta sama mati. Cinta sama mati, Pak. Makanya jangan coba-coba macam-macam sama orang yang jatuh cinta sama kematian. Kita bukan berani mati, bukan cari mati. Kita paling tinggi jatuh cinta dengan kematian, apalagi sama penjara, ya. Tapi alhamdulillah malam ini saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya melihat aparat-aparat kepolisian, aparat-aparat tentara ikut mengawal saya dan ikut duduk di majelis taklim mendengarkan nasihat. Saya sangat senang, saya sangat bahagia. Ini juga menjadi atensi. Ini menjadi atensi. Polisi-polisi yang hadir, tentara-tentara yang hadir mengamankan acara, baik yang mengamankan atau yang ikut duduk di majelis ini, jadi atensi. Ini maksudnya Polres ya? Polres mana ini maksudnya? Polres Polda Jabar coba. Ya, Polda Jabar sampaikan ke Polda Jabar. Ini polisi-polisi di sini polisi-polisi baik ini. Ini polisi-polisi baik, polisi-polisi amanah, polisi-polisi cinta ulama ini. Polisi-polisi seperti ini harus punya pangkat yang tinggi, betul? Sebab kalau kursi-kursi kekuasaan diduduki oleh orang-orang yang jahat, kalau kursi-kursi kekuasaan tidak diduduki oleh orang-orang yang baik, maka akan diduduki oleh orang-orang yang jahat. Ini polisi-polisi baik. Tadi saya keluar tadi dikawal sampai sini, ikut duduk ngaji bareng. Kapolseknya juga saya lihat ada tadi. Terus ada beberapa anggota TNI juga, masya Allah. Terima kasih banyak bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI yang telah mengawal, mengamankan acara ini sehingga aman, tentram, damai, sejahtera, sentosa. Asalkan Panji Gumilang ditangkap. Kalau ditangkap tak bakal aman nanti. Bayangkan kalau si Garanten aja udah segini banyaknya, gimana si Jawa Barat? Ini belum yang Banten, belum yang DKI, apa perlu Jawa Tengah, Jawa Timur juga? Paham? Jadi saya sangat bahagia Pak Polisi ya. Mana Pak Kapolseknya kok ngilang ini? Oh ada. Saya memberikan apresiasi dan tolong Polda Jabar. Polda Jabar, terus Kodam, ini tentara-tentara yang masya Allah, tolong diperhatikan. Kalau orang baik seperti ini harus diperhatikan. Jangan ada polisi mau dekat ulama langsung digeser. Ini atasan goblok. Ya Pak ya. Bapak polisinya pengen dekat ulama, bapak polisinya pengen dekat sama habaib, bapak polisinya cinta majelis taklim, tapi sapa dulu habibnya, Habib Bahar, itu Habib Bahar, arogan begini, arogan, pala kau arogan. Saya bilang rakyat, arogan dari mana? Udah nggak usah, jangan, awas sama kalau dekat-dekat saya pindahin kamu ke sana. Nah itu yang goblok atasannya. Atasan goblok gitu. Jangan turutin Pak kalau atasan kayak begitu. Itu atasan goblok, atasan yang sakti gitu.
komandan yang inisiatif anak buahnya itu. Harusnya komandan itu senang kalau anak buahnya duduk di majelis-majelis taklim. Betul? Betul? Mudah-mudahan kita semua ya Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan keberkahan ini, di hari 10 Muharram ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat. Hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, sebelum saya